kotor. Jangankan melihat Allah yang maha kuasa, yang maha luhur, yang maha tinggi, yang menciptakan langit beserta isinya. Yang mata kula kalau sampeyan iku ndeleng entut bisa apa beli? Entut iku ana ta beli? Mambune ana beli? Katon beli? Beli katon belum tuh beli katon. Maka Allah tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Maka dikatakan wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ada orang-orang yang mampu melihat Allah. Siapa itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang mampu melihat Allah adalah orang-orang yang ketika sholat, ketika dia beribadah mampu khusyuk di dalam sholatnya. Maka ketika kita kalau sholat sesungguhnya kita sedang melihat Allah, ya Bu. Kalau kita sholat menghadap kepada Allah, maka kalau kita sholat pakai baju yang rapi, pakai baju yang pantas, jangan pakai baju yang kotor. Kenapa? Sebab kita sholat menghadap Allah Subhanahu. Lalu sampean arep nang omahe bupati nganggo klambine blok diterima apa beli? Apalagi kita menghadap Allah ketika kita sholat sesungguhnya kita mampu melihat Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan kalau kita memang tidak mampu melihat Allah, yakinlah Allah ndeleng maring kula kabeh. Amin. Maka berkumpulnya kita malam hari ini niscaya merupakan perkumpulan yang terbaik. Amin. Berkumpulnya kita pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi sebab turunnya syafaat Rasulullah. Amin. Mudah-mudahan menjadi turunnya rahmat Allah. Amin. Ya Rabbal muslimat menit. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kumpulnya kita di sini karena kita cinta kepada Kanjeng Nabi. Apa janji Kanjeng Nabi kepada orang yang cinta kepadanya? Maka Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Kata Nabi, siapa wong sing demen maring aku, kata Nabi, maka besok kumpul dodok bareng karo Kanjeng Nabi ning jero surga. Amin. Pengen dodok bareng karo Kanjeng Nabi, pengen? Hari karo kula mau. Sallu ala Nabi Muhammad. Berkumpulnya kita pada malam hari ini memperingati hari lahirnya manusia yang mulia. Siapa sih Kanjeng Nabi Muhammad itu? Kanjeng Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang dilahirkan di kota Mekah. Tempat lahirnya Kanjeng Nabi tempatnya khusus. Mangga bapak-bapak yang di belakang boleh maju ke depan supaya cukup ya, basah ya kelas. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia yang spesial. Tempat lahirnya Rasulullah, anaknya juga khusus. Buktinya Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, dan satu-satunya Nabi yang terlahir di Mekah cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada satu Nabi pun yang lahir di Mekah, tidak ada. Seluruh para Nabi kebanyakan dilahirkan di wilayah Syam, di Baghdad, di Irak, Babilonia, Palestina, Yaman, Suriah, Jordan, Madian. Di sana para nabi dilahirkan, termasuk di Mesir. Nabi yang dilahirkan di tempat yang khusus, Bu. Tempatnya Kanjeng Nabi lahir khusus. Tempat dodoknya Kanjeng
khusus. Saya kan berbicara Rasulullah saja. Insya Allah kita bicara kanjeng Nabi tekan jam telu di Pragat. Amin. Ini biasanya pengajian tekan jam pira. Coba apa? Undang taruh ngemet mantuk. Tempat duduknya Rasulullah khusus karena memang Rasulullah adalah manusia yang mulia. Nih, sebelum kita jauh lebih menjelaskan tentang Rasulullah, Bu, Rasulullah itu keringetnya mambune wangi, sampai-sampai para sahabat ngumpulkan bekas-bekas keringet kanjeng Nabi. Di mana kanjeng Nabi duduk, di mana kanjeng Nabi tiduran, bekas dodok, bekas turue kanjeng Nabi, dimeti bekas dodok keringet kanjeng Nabi, dikumpulkan nganggo parfum minyak wangi. Keringet kanjeng Nabi mambune wangi, barang keringet wong dukuh mambune. Bahkan ludahnya Rasulullah itu sahabat rebutan. Lamun kanjeng Nabi ngidu hokcoh, itu ludahnya sahabat rebutan. Tangannya ketawel kep men. Kenapa? Sebab apa yang melekat pada diri Rasulullah, siapa orang yang mampu mengambil sesuatu yang tadinya melekat pada diri Rasulullah, maka niscaya dia tidak akan disentuh api neraka. Maka kula kalau sampai kabeh sing kumpul pengikian, insya Allah jadi ahli surga kabeh. Amin. Ya Rabbal. Jasadnya Nabi haram disentuh api neraka. Maka ada sahabat yang menyimpan rambutnya Rasulullah, disimpan. Sampai sahabat itu ngomong, besok lamun kita mati, rambutnya kanjeng Nabi taruhan ning lak-lakane kita. Amber kegawa mati karo kita. Jasadnya para nabi itu tidak akan disentuh oleh api neraka, apa maning jasad kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tuh. Kanjeng Nabi mau apa? Keringetnya mambune. Nomor 2, kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora ilok turu. Kanjeng Nabi Muhammad seumur uripe ora ilok turu. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kanjeng Nabi Muhammad itu hatinya tidak pernah tertidur. Wal ainu qad na'asat, walaupun matanya kanjeng Nabi merem. Bahkan kanjeng Nabi kalau tidur rada ngorok ndengkur. Kanjeng Nabi bakal tidur ngorok. Maka dia sampean namun dua laki turu ngorok aja dialok-aloki. Aduh ngomong apa tuh ngorok baik. Sebab wong turu ngorok ku nikmat. Alhamdulillah. Mana jare abatullah ki ada sugi adnan wong ngorok ana warna telu. Nomor 1 ngorok ke wong melarat. Wong susah bakal ngorok sejen, ngorok edaw. Iki wong melarat. Diteliti. Kenapa wong miskin ngorok edawa? Karena wong miskin wetenge kempong. Laga barang sing nyangkut ing jero weteng. Sejen karo ngorok wong sugih. Ditenana wong sugih bakal turu ngoroke sejen. Wong sugih bakal turu nyangkut ning weteng. Kenapa? Wetenge kempong. Bakal ngorok nyangkut. Ki wong sugih. Nomor 3 ngorok wong ompong. Ana wong ompong belisih. Istilah bisi teh buat nyewot. Ompong zaman sekian mah pada ditambang nganggo untuk palsu. Kadang-kadang belaga nganggo untuk palsu kondangan. Begitu antri panganan ning wayang ning arep empal gentong nyegrak. Wahing ning arep empal gentong. Untune kontal. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi tidak pernah tertidur selama hidupnya. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun kanjeng Nabi Muhammad itu matanya terpejam, bahkan kanjeng Nabi tidurnya ngorok. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Abbas pernah turu bareng karo kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi tidur di bawah Wadi Fatimah.
tidur Kanjeng Nabi ngorok. Begitu waktu subuh, Kanjeng Nabi tangi jenggelek, Kanjeng Nabi langsung sholat. Sahabat Abdullah takut, ya Rasulullah, kenapa sampean tas turu beli wudhu ning langsung sholat? Apa jare Kanjeng Nabi? Abdullah, kalian tak kita iki ora ilok tuh. Kanjeng Nabi ora ilok tuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang ketiga, Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan kemuliaannya bi khalfihi ka'amam. Kanjeng Nabi Muhammad mampu melihat yang belakang seperti melihat di depan. Kanjeng Nabi bisa ndelengguri kayak ndeleng di Arab, persis seperti apa yang ada di depan. Kanjeng Nabi bisa ndeleng saking belakang. Kula kalau sampean bisa ndeleng katon singguri, mengguri katon beli. Katon bisa dengan apa? Sekarang teknologi canggih dengan spion. Tapi spion angger bae saja. Kenapa? Sing tengen dadi kiwe, sing kiwe dadi. Pakai Kanjeng Nabi beli yang ngadep ndeleng mengguri sing kene sih dari jitok belakangnya. Kanjeng Nabi katon seperti apa yang dilihat di depan. Yang keempat, Kanjeng Nabi Muhammad dengan kemuliaannya seumur uripe jasade Kanjeng Nabi dubabatun fil jismihil hasani. Kanjeng Nabi jasade tidak pernah ditemplok di lalu barang wong duku. Yang keenam, Rasulullah Muhammad itu lamun Kanjeng Nabi nguyuh langkah bekas uyuh. Lamun Kanjeng Nabi nguyuh ning lapangan kah langkah bekas ilang. Lamun wong dukung nguyuh ning lapangan banjir. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad iku kapal melaku langkah ayang-ayangane. Kin arane kanda Kanjeng Nabi ya Bu ya. Kalau sering diomong Ustad, kenapa bapak ceramah uji kandakna Nabi baik sih kandakna apa? Sebab lamun ngandakna seje ini lah ganjarane. Gimana? Sebab kata Nabi zikrul anbiya minal ibadah. Lamun ana wong ceramah menceritakan sejarah Nabi, ada orang ceramah menjelaskan tentang jumlah Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi. Zikrul anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, menceritakan para nabi itu ibadah. Lamun ibadah sampean balik sing ceramah, nerokna ceramah, balik mengumah masing-masing pasti oleh ganjaran akeh. Amin. Yang kedua, wa dzikrus salihina kifaratun. Lamun ceramah menceritakan orang-orang yang soleh, kifaratun, penebus dosa. Maka kalau saya ceramah menjelaskan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beramal soleh, maka sampean sing dodok ning kene tasrokna ceramah, insyaallah balik mengumah masing-masing bebas tanpa dosa. Amin ya rabbal. Kalau sering pernah dikomplain, kenapa sih ceramah ini bakal tidur kandakna Nabi ngandakna apa? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ceramah ngadangna Nabi beli peragat-peragat. Nabi iku bu jumlah Nabi lamun dikandakna Nabi jumlahnya 124.000 Nabi. Darani selawe tapi jumlah Nabi 124.000 Nabi. Jumlah Rasul jumlahnya 313 ya memang akeh. Lamun dikandakna tekan subuh beli peragat. Ibu, ibu-ibu sering baca surat Yasin sering? Di dalam surat Yasin diceritakan ada dua rasulnya Allah. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mur. Ada seorang rasul yang diutus oleh Allah, dua orang rasul yang diutus oleh Allah. Namanya di daerah Antioquia. Arane daerah wilayah dekat kaum Ad. Kamu tak cerita maning kaum Ad itu siapa? Di zaman kaum Ad ada Syiddat, seorang raja di dalam kaum Ad.
yang membuat kerajaan besar yang dihancurkan oleh Allah gara-gara Sidat raja yang hebat membuat negara seperti surga yang digambarkan hancur gara-gara Sidat membuat kerajaan dari emas dan perak. Ketika Sidat pasukannya mencuri mengambil paksa emas dan perak, anak bocah yatim beli duwe embok beli duwe bapak mu nganggo kalung emas dinggo siji-sijine bocah yatim cilik dirampek kalungnya diemet nangis bocah yatim iki Gusti Allah berterima kaum Ad dihancurkan oleh Allah Subhanahu. Ini baru nabi, durung rasul, durung orang-orang yang soleh, ya Bu. Mengenai perjanjian dingin ceramah ning kene tekan jam pira ceramah ngene. Tekan jam 12 ya Bu ya. Tapi bakal jam 12 sekitar 35 menit lagi. Alhamdulillah. Karena wong ceramah mas gue apa sedelat pada baik amplope pada ceramah suwe ya amplope siji ceramah sedelat ya amplope tapi kula dipenging abah kula wahab besok kalau kamu jadi penceramah aja lo ngarap-ngarap amplop sudah Alhamdulillah saya datang tadi malam saya masih di Lampung malam ini saya di Duku Alhamdulillah saya datang ikhlas orang ilok ngarap-ngarap amplop amin dipai Alhamdulillah orang dipai kebangetan teman guyon ngundang kula beli kudu teka di Jakarta nang pesantren kula ning Jakarta cukup telepon insyaallah kula teka ya Bu ya karena ini memang perintah Allah kita untuk menyampaikan ke masyarakat ambar masyarakat ngerti kulai nambah ganjarane alhamdulillah. Ada dua orang rasul yang diutus oleh Allah nih bicara rasul di negara Antiokhia waja'a min aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dua utusan itu diutus oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang durjana, masyarakat yang zalim, masyarakat yang bejat, masyarakat yang tidak ada akhlaknya. Diutus waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Ketika dua orang rasul itu datang diwadani ning kaum sira utusan Tuhan ada apa mene-mene apa kata Rasul saya ditugaskan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada kalian untuk menyelamatkan kepada kalian maka ketika orang dakwah nganggo agama kira-kira abot apa enteng orang untuk dakwah untuk agama abot apa enteng abot sampean dakwah untuk agama gelem dodok ning kene bagian kelas kampusku pohon pula kelas HP dakwah untuk agama ketika diutus dua orang rasul ini kaum durjana ada seorang yang berkata namanya Habib bin Nazar qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ada seorang yang berkata aku beriman kepada dua rasul ini begitu dia berkata aku beriman kepada dua rasul ini dimusuhi ning kaumnya ini orang namanya Habib bin Nazar dipateni ning kaumnya dibunuh ketika dia mengatakan dirinya beriman kepada Rasul dan beriman kepada Allah dipateni. Buka ayat selanjutnya ketika dia meninggal dunia Allah katakan apa kilat khulil ya qala ya laita qaumi ya bima ghafara li rabbi waj'alani minal. Ketika dia dibunuh dalam rangka dia ikut kepada para rasul-rasul Allah kepada nabinya Allah begitu dibunuh mati mancing surga amin langsung masuk surga qila khulil jannah. Lalu ini orang yang masuk surga berkata qala ya laita qaumi ya'lamun seandainya masyarakat dukuh iki weru yang berjuang di dalam agama ini jaminannya surga pasti mereka akan mengikuti aku amin amin ya rabbal. Makanya perjuangan sampean bengikian gelem dodok gelem melek hinggakan urusan rumah tangga ini jaminannya surga
sallallahu alaihi. Siapa sih Rasulullah Muhammad? Tadi sudah saya gambarkan sifat-sifatnya. Kanjeng Nabi awak kayak mambu newa wangi. Kanjeng Nabi ora dhuwur ora pendek. Kanjeng Nabi bibirnya bagus. Kanjeng Nabi cumure ora bangir ora patia pesek. Barang wong duku cumure pesek. Bagus awake Kanjeng Nabi, rambutnya ikel sampai sebahu. Kanjeng Nabi iku matanya luar biasa bagaikan bulan purnama, telinganya indah, tapak tangannya bagus. Lamun Kanjeng Nabi ngadeg kalau sapa bae langkah sing bisa lebih dhuwur saking Kanjeng Nabi. Jadi kalau Kanjeng Nabi berdiri dengan orang yang lebih tinggi, Kanjeng Nabi modot. Kalau Kanjeng Nabi berdiri dengan orang yang rendah, Kanjeng Nabi nunduk mana? Jadi Kanjeng Nabi kitfahnya, nih bahunya tidak akan pernah ada yang menyamai demi kedudukan dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Siapa Kanjeng Nabi Muhammad? Muhammad putra Abdullah. Kanjeng Nabi Muhammad duwe bapak arane Abdullah. Siapa bapaknya Abdullah? Bapaknya Abdullah itu Abdul Muttalib. Siapa bapaknya Abdul Muttalib? Bin Hashim, bin Adnan, bin Kilab, bin Lu'ay, bin Ilyas, bin sampai bin Fi'ir, sampai dengan bin Ismail alaihissalam, nyambung nasab keturunannya saking Kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihis. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad bisa terlahir di kota Mekah, diutus oleh Allah menjadi nabi, dijadikan nabi yang terakhir, dijadikan nabi akhir zaman yang membawa rahmatan lil alamin. Ini berkat permintaan seorang yang mulia. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihis. Saya balik ke Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, bu jangan kayak terus pengiya. Saya tanggal 9 Oktober berangkat ke Mesir. Saya ke 3 negara. Saya berziarah ke Mesir. Di Mesir itu ada 2 kuburan Nabi, 2 kuburan Nabi dan Rasul. Yang pertama namanya Nabi Harun, yang kedua namanya Nabi Soleh. Saya datang ziarah kubur nih, kuburan Nabi Harun. Kuburan Nabi Harun sepi lah kawonge, sepi kuburan Nabi. Saya berziarah ke kuburan Nabi Soleh. Sampai di kuburan Nabi Soleh pun demikian, langka uang singa malah tembelek kotoran binatang. Kula ambil sejadah, kula kibas-kibasakan. Ya Allah, kula tahlil ning harapan kuburan Nabi Soleh. Sepi lah kuburan Nabi ning Mesir sepi. Lamun ada kuburan Nabi ning Indramayu rame apa bre? Rame aja maning kuburan Nabi, kuburan Kibuyutan bae rame. Gimana? Kenapa? Sebab orang Indonesia ini kebanyakan pahamnya mayoritas ahli sunnah wal nahdlatul. Orang ahli sunnah wal jamaah punya paham, kita bakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tua masih hidup, tapi kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun wong tuane wis mati meninggal dunia. Kewajiban kita tetap masih ada. Dengan cara apa? Mendoakan, mendatangi kuburane, tekak menziarahi kuburan wong tuane. Nggih Bu? Makanya bakal bengi Jumat, karena kan bengi Jumat ya Bu ya. Ini Sayyidul Ayyam, ini pimpinannya para hari. Islam punya hari namanya hari Jumat. Orang Yahudi punya hari namanya hari Sabat. Walaqad alimtum alladziina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Yaum Sabat. Wong Nasrani, wong Kristen dua hari namanya Minggu. Minggu diambil dari kata Domingus, seorang pendeta pertama yang menyebarkan Islam ke tanah Jawa Nusantara. Namanya Domingus. Uang kita melu-meluan libur dina Minggu Jumat ini lebarannya umat Islam. Amin. Amin. Maka insya Allah pengikian bengi Jumat Allah turunkan rahmat untuk kita. Amin. Ya Rabbal. Bengen kula cilik ka wong tua ngomong, bapak kula galak, galak pisan kula dijewer. Bakal bengi Jumat maghrib kula beli metu. Orang pada ngaji, padahal tinggal dina ngaji. Ayo ngaji Yasin. Jewer. Sudah. Jewer. Zaman kieu jewer anake
dikasusakan bisa. Guru jaga anaknya mancing penjara, ya bu ya. Makanya anaknya angel kan dari pinter ya. Jangan bengen kula entok bersih dulu sampet. Orang dicewek tekan abang bu. Makanya pinter-pinter. Zaman sekian bocah diumbangi bae molosi. Kadang-kadang si molosi di dua anaknya bokeh kan di molosi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wahab. Bakal bagi Jumat ajamat tuh si rumah. Ayo pada ngaji. Kenapa? Sebab Allah mengizinkan ruh setiap malam Jumat turun. Maka kanjeng Nabi setiap dina Kemis puasa. Kenapa? Karena setiap hari Kamis setiap amal manusia diangkat oleh Allah. Dina Kemis itu kanjeng Nabi puasa. Dari kanjeng Nabi supaya ketika amalku diangkat oleh Allah, aku dalam keadaan puasa. Kemis malam Jumat, Jumat ruh diturunkan oleh Allah. Untuk apa? Maka ada syairan mungkin ya. Saben malam Jumat ahli kubur balik mengumah. Tegak mau umai sampean masing-masing apain nyadong. Kamu sampean katon kan nyadong di pinggir-pinggir rumah sampean nyadong jaluk. Jaluk apa? Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur'an. Jaluk kiriman sekalimat saking Al-Qur'an. Begitu ndeleng ning jero omahe ternyata anake putune langkah sing pada ngaji Al-Qur'an justru pada ribut SMS, Facebook, WA, YouTube. Nangis ruh. Nangis lamun orang dikirimi. Lamun orang dikirimi banjur balik brebes milih balik mengkuburan pangku tangan tetangisan salih iman salli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wal ali wal begitulah kasih kirim balik-balik ngomong keterlaluan teman sirah anak cucuku sirah ora isin pada mangan warisan ning warisan ingkong bapane pada doyan kon ngirimi doa maring wong tuane digelem keterlalu. Sampai-sampai roh ngomong bari-bari kuburan. Lamun aku bisa balik mengalam dunia bakal tak kuku di duniaku sing masih ana salli iman salli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad balik pergi Jumat nangis oleh apa sirah lapa sangu-sangu acan Gusti sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lamun ana wong sing ngomong ana apa pada ziarah kubur apakah dongane wong urip nganggo wong mati ku teka kira-kira teka ta beulih tak buka dalil ayo kanjeng Nabi Muhammad setiap tahun datang
syuhada Uhud. Jadi lamun sampai ditentang mengkonon wis jawabane kula ziarah melukia wis beres. Ketika setiap tahun slogakan ke ziarah Uhud ning harapan kuburan Uhud bu pernah weruh kuburan Uhud ning endi ana ning kulone duku. Kuburan Uhud adanya di Madinah. Mudah-mudahan kula karo sampean bisa berkunjung ziarah ke kuburan Uhud, amin. Bisa ziarah ning kuburan Kanjeng Nabi Muhammad, amin. Bisa ziarah ning Mekah Al-Mukarramah, amin. Bisa mangkat haji, amin. Bisa mangkat umrah, amin. Ya Rabbal. Kalau bisa mangkat haji, kamu sampean pengen gelis mangkat haji, bakas maghrib sing akeh maca surat Yasin. Baca surat Yasin durung mangkat surat Waqiah, masih durung mangkat surat Sawah diwaca. Kula duwe batu ning Jawa Timur cuma dagangan kerupuk bisa mangkat haji, amin. Dagangan kerupuk selapangan-lapangane. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu di hadapan kubur Uhud, buka dalam Al-Qur'an. Kanjeng Nabi Muhammad kirim salam nganggo uang sing ana ning jero kuburan. Apa salame Kanjeng Nabi? Salamun alaikum bima sabartum fanibba uqbaddar. Semoga keselamatan atas kalian wahai pejuang-pejuang Uhud, syuhada Uhud, orang yang menghabiskan hartanya untuk jalan Allah. Kalian sudah meninggal dunia, semoga kalian mendapatkan rahmat dan kenikmatan Allah di dalam kubur, amin. Kanjeng Nabi kirim salam nganggo ahli kubur, ya Bu. Satu. Dalil Quran yang kedua buka dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'ashum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman akan disambungkan oleh Allah dengan keluarganya yang beriman. Jadi lamun sampean dua orang tua yang satu iman dengan kita meninggal dunia, maka terus akan disambungkan oleh Allah Subhanahu tanpa mengurangi pahala kita yang hidup. Lalu sampean kirim dongane pasti nyampe, amin. Jare siapa nyampe? Jare iya. Terus beres. Ya Bu ya. Jam pira sih? Terus Bu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya berziarah ke kuburan Nabi Harun alaihissalam. Saya berziarah ke kuburan Nabi Saleh alaihissalam. Nah, ziarah di kuburan Nabi di Mesir, kula arep nyebrang meng Palestina. Nanti saya akan berkunjung ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu nyebrang Palestina, ya Allah, Bu, tentara Palestina ningkana sing akeh jarang wong lanang, sing akeh tentarae wong wadon. Wih, tentarane ayu-ayu, nganggo klambi loreng, gawa senjata laras panjang padang, rambutnya dikepang, jendolane katon kabeh, depan belakang katon, kula gindelangnya katon, gindelangnya lumayan. Wih, wong Israel kayak wong Palestina itu, wonge ayu-ayu, pipine putih-putih, pipine kayak porselen persis kayak pipine wong dukuh, amin. Wong Israel wong Palestina ayu-ayu, matane bagus, cumure bangir, lambene tipis, barang wong duku lambene bangir cumure. Wong Israel ayu, lambene tipis, cumure bangir, barang wong duku lambe sing bangir. Apa maning lamun didipai duit, dawane 5 senti. Kebanyakan tentara nih wong wadon pada bae di kene iki, amin. Sing munjungi pengajian akeh wong lanang tak akeh wong wadon, lanang tak wadon, sing akeh wong wad, pengajian sing akeh wong wad, organ tunggal wong wad, ning pasar wong wad. Bahkan Kanjeng Nabi ketika melihat neraka, ternyata penghuni neraka sing akeh wong wad. Kenapa akeh wong wadon sing pada manjing ning neraka? Karena akeh wong wadon sing pada ngelawan ning lakine. Ana. Ana beli ning kene wong wadon sing kilo ngelawan lakine, ana beli.
Amin. Potongannya gelakat lagi ngaji ya ampun tukang omah mah. Kenapa akeh wong wadon sing pada manjing neraka? Karena akeh wong wadon sing beli ngerti tentang kunci surga. Ibu kunci surgane wong wadon anae ning wong lanange. Amin. Maka harkat martabat wong wadon bujare lakine. Contoh, lamun lakine dari RT, rabine dipanggil Bu. Lamun lakine dari kungu, rabine dipanggil Bu. Lamun lakine dari tukang urut, rabine dipanggil Bu. Sampai na burut. Ulah bu urut sampai Bu. Apabila seorang wanita berbuat dosa dan maksiat, maka wong lanang sing nanggung dosanya. Tapi lamun wong lanang nanggung dosa, berbuat dosa dan maksiat, wong wadon dikegawa-gawa. Pilit wong wadon. Bu, pengen manjing surga? Aja elok lawan yang laki ya. Yang sayang sama suami datang dicontohkan sebagaimana dicontohkan oleh Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah iki lamun lakine arep teka, Siti Khadijah gecekan lawang Siti Khadijah. Kanjeng Nabi arep katon, arep teka katon, Siti Khadijah nembangi lakine. Ditembangi nih Siti Khadijah, Ahmadiyah Habibi, Ahmadiyah Habibi, ya Habibi, alaika salam. Begitupun sampai kudu nyontoh Siti Khadijah. Kamu sampai dua laki arek Darto undangan. Darto iya Habibi, Darto iya. Terus moni Darto iya, ya Habibi, Darto. Panggil suaminya dengan panggilan yang indah. Kita mau wadon beli udah lakinya sing denggol, sing fita. Ada nih kene sing elok ngundang lakinya denggol anak. Dirubah ganti panggil suaminya dengan panggilan yang mesra. Insya Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya begitu berjumpa dengan orang-orang Israel pula, wah ditakon macam-macam. Singkatnya, saya bisa nyebrang ke Palestina. Tuh. Sampai di Palestina, kadang-kadang maulid Nabi ini sejarah Nabi. Amber kula paham ya Bu ya. Amber sampai balik di rumah oleh ilmu. Amin. Sampai Palestina saya sholat di Masjidil Aqsa. Palestina itu negara yang indah, sangat indah. Saya melihat langsung menangis, ya Allah, ini adalah sebuah negara yang kau sebutkan di dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu. Sekeliling Masjidil Aqsa adalah tempat-tempat yang banyak diberikan keberkahan Allah. Apa sih keberkahan yang Allah berikan untuk Palestina? Oh, ternyata setelah saya telaah, Allah memberikan keberkahan di Palestina karena Allah menanam banyak jasad para nabi. Jasad para nabi itu merupakan keberkahan. Amin. Jadi kalau saya buka lagi lama lagi nih, nanti di Irak ada sejarah, ada yang mampu mencuri jasadnya seorang nabi lalu ditaruh di tangannya. Ketika jasad Nabi itu ditunjukkan ke atas langit, maka niscaya rahmat Allah turun hujan. Di mana ada jasad Nabi yang ditampakkan ke atas langit, maka hujan akan turun. Hujan akan turun langsung. Begitu jasadnya ditutup, padang mani. Ini ada sejarahnya ya. Tapi kalau mau dibuka, aku beli peragat. Tekan jam loro peragat ya. Tekan jam siji bagian Bu. Kuat tekan jam siji. Tengel kita membalik. Jadi ibu-ibu malah antok. Ibu-ibu mau lanang semoga terus baik. Terus Bu, terus Bu. Makin lanang lempong. Di Palestina ini sejarah Nabi diberikan keberkahan tanah sekelilingnya karena banyak jasad-jasad para nabi di sana. Ada satu
wanita baka wong lanang oli wahyu arane nabi, lamun wong wadon oli wahyu arane apa? Nabi wadon, nabi wadon namanya siddiqah, arane siddiqah iki wong wadon sing oli wahyu saking Allah, tidak bisa dinamakan nabi. Siapa saja orang perempuan yang mendapatkan wahyu? Satu, Siti Maryam. Siti Maryam dapat wahyu saking Allah. Siti Maryam ketika diam di dalam mihrab, dijelaskan di dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria mancing ning mihrab Siti Maryam, Nabi Zakaria mendapatkan banyak rezeki. Siti Maryam dapat wahyu saking Allah, dapat rezeki saking Allah, dapat panganan akeh sing surga ning jero kamar Siti Maryam. Ngandel apa beli? Ngandel apa batan? Kudu ngandel. Nabi Zakaria melihat itu, Siti Maryam ketemu karena Roh Kudus dengan malaikat Jibril, ditiupkan rohnya ke dalam perut Siti Maryam, langsung matang sangat bulan. Lahir dua anak Nabi Isa alaihis. Langka bapane, tidak pernah menikah Siti Maryam dengan siapapun, tidak punya suami, bisa matang dua anak. Zaman sekian kasih niru. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Namanya Siddiqah. Yang kedua siapa? Ibunya Nabi Musa. Banyak perempuan-perempuan yang mendapatkan wahyu dari Allah tidak dinamakan nabi, tapi disebut dengan Siddiqah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di Palestina ada namanya musola, disebut dengan al-masajid buruk, masjid buruk. Jadi kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj narangi buruknya di musola, ditali di buruknya kono. Lalu pula sholat di Masjidil Aqsa. Ya Allah, saya sujud di Masjidil Aqsa, saya menangis. Kenapa? Sebab di Masjidil Aqsa berbeda dengan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram jamaah kebek wonge. Ning Masjidil Aqsa sembahyang subuh mung rong baris. Embuning duku pirang baris. Kebek ya. Pirang baris. Saking kebeknya tekan umay dewek-dewek. Cuma 2 baris, masya Allah, sampai depannya mimbar kula kokon mundur. Syekh Yusuf ketemu kalau sholat jamaah subuh cuma 2 baris. Kenapa? Dilarang oleh Israel. Kalau ada orang Palestina sholat ditembak langsung mati di tempat. Maka orang Palestina beliwani mono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Peragat sholat Masjid Aqsa kula mundur, anak arane kubah besar, namanya Dome of the Rock atau batu bergantung. Di atas batu itu bengen kanjeng Nabi Muhammad munggah lagi Isra Mi'raj arep menghadap Allah. Kanjeng Nabi munggah ning dhuwur batu, turunkan tangga dari emas. Kanjeng Nabi munggah sikil tengene, sikil kiwene ambles. Ulang mek sikil bekas telapak sikil kanjeng Nabi Muhammad sing sebelah kiwe anai ning batu sohro. Lamun ada sing sebelah kiwene, sebelah tengene anak apa beli? Kudu anak ninggi. Ternyata telapak kaki Rasulullah yang sebelah kanan anai ning iringan kuburan Nabiullah Ibrahim alaihis. Kanjeng Nabi Muhammad ketika akan menghadap Allah, kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur ning bapak tuane. Ziarah kubur ning bapak tuane, tibae sikil tengen bikin blus amblas ning watu. Ibu bapak, saya berziarah ke kuburan Nabiullah Ibrahim. Siapa itu Nabiullah Ibrahim? Satu, jelas. Nabiullah Ibrahim itu bapak tuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabiullah Ibrahim itu disebutkan sebagai nabi yang Khalilullah. Khalilullah itu nabi yang cintanya luar biasa kepada Allah. Cintanya Nabiullah Ibrahim kepada Allah beda kalau cintai kula. Cintai Nabiullah Ibrahim kepada Allah, kalau cinta dipai nomor 1 sampai dengan 1000, cintai Nabiullah Ibrahim mung kanggo Allah subhanahu
wong duku bener cinta sampai ning Gusti Allah Bu, bener cinta ning Gusti Allah, demen ning Gusti Allah, ning duit ijo. Cinta kita dihalangi kadang-kadang oleh dunia. Contoh baik, sampean umpama lagi ngitung duit 100 juta, ngalamin ngitung duit 100 juta, cak tuh nggak kena sih ngitung duit 100, nyambu 100 apa? Sampean lagi ngitung duit 100 juta, contoh musola berkumandang hayya ala sholahe, boxing lagi ngitung duit 100 juta, ikut musola wis ada. Iki terus akan ngitung duit, tak tinggal sholat dingin, terus ngitung duit tak sembahyang dingin, terus ngitung duit sembahyang engkau kari-karian ya Bu. Tapi sampai lagi ngitung duit 100 juta, wetenge mules kebelet ngising, ngising dingin tak terus ngitung duit, ngising dingin tak terus ngitung duit, ngising dingin ngitung duit engkau. Sholat kalah kena ngising, baka sholat dinde bae baka ngising gak dia. Makanya perkara ngising dari bapak kula perkara paling terhormat. Baka bocah pun jaluk metu, waduh aja maning lagi ngadep paku sampai lagi kelonan karo laki nek wetenge mulus kebelet ngising, ndas laki di pelangkai bae mendibok ngising. Makanya bocah pun bakal us metu, apa maning lamun niba ning dalan terhormat lakas semua ning edan. Nabi Allah Ibrahim adalah nabi yang cintanya kepada Allah. Nabi Allah Ibrahim dongak maring Allah. Sejarah, singkat sejarah Nabi Allah Ibrahim seorang yang tidak punya anak, istrinya mandul. Maka Nabi Allah Ibrahim dongak maring Allah, apa dongane? Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Dongak Nabi Allah Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang saleh. Sing dijalukkan Nabi Allah Ibrahim dulu saja ini. Yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim bukan harta yang banyak, uang yang banyak, harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, tidak. Yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim mung cuma pengen dua anak sing saleh. Kenapa? Sebab lamun kula sampean dua anak sing soleh, bagian bapak pane ora bisa ngaji, orang ngerti hukum agama, tapi anaknya dititipaken ning kiai, amin. Makanya sampean kudu demen ning kiai, amin. Aja sengit bae ning kiai ya Bu ya. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia tidak meninggalkan harta yang banyak. Kanjeng Nabi Muhammad tidak meninggalkan pangkat jabatan. Yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad adalah warisan Kanjeng Nabi, iku ulama kiai. Iya. Makanya sampai kudu demen ning kiai, amin. Amin. Namun anak kiai nganggo sarung bae aja diwadani ya. Kemak kiai sarungan bae diwadani, kiai sarungan bae terus kiai dikuat terus rawal diapa. Ibu, kiai ulama pewaris Nabi. Maka kalau di daerah ini tidak ada ulama kiai, masyarakatnya berantakan. Gimana? Makanya luru ganti ulama, luru ganti kiai, angel apa gampang? Angel apa gampang? Angel aja maning luru ganti ulama kiai ki, nganggo kupluk bela memberitakan kiai masa bisa hakeu. Baka Arab ceramah mengenenku ganteng. Baka pengen sholat batuknya dibuka. Jadi ilmu fikih sujuduna lahu syurutun sab'a fasjud ala sab'ati a'dudaqah. Lamun sembahyang batuknya kudu nempel, telapak tangan kudu nempel, dengkul kudu nempel, driji kudu nempel. Lamun sembahyang batuknya dibuka. Lamun pengen ceramah mengeneng amber ganteng.
Lamun sembayang batuknya dibuka ku, lamun gak pelian makan ke. Jangankah mencari ganti ulama, luru ganti imam tajuk angel apa gampang? Angel apa gampang? Iki tajuk musola Nurul Hasanah begitu waya maghrib wis khomat imam langka tak jamin dorong-dorongan. Begitu khomat imam langka, langka siapa imam? Dorong-dorong sudah baik, sudah baik, sudah baik, sudah baik, sudah singtuan, sudah beresakan yo. Begitu sing didorong mantan preman. Alhamdulillah, lamun anak mantan preman sadar tobat terimaan. Jangan dielek-elek, jangan dikoyoki, aja diwadani. Lamun anak mau tobat terimaan. Kenapa? Manusia itu dilihat bergantung bagaimana akhirnya. Maka kalau kanjeng Nabi Muhammad yang diperingati hari lahirnya, kalau ulama yang diperingati hari wafatnya, nggih Bu? Ulama diperingati haul hari wafatnya. Kalau kanjeng Nabi yang diperingati hari lahirnya. Kenapa? Karena kanjeng Nabi pasti baik singawit lahir tekan mati. Tapi ada wong simone duduwong baik, mantan preman. Kita pernah dengar ada cerita sejarah Sunan Kalijaga ning Demak ya Bu ya. Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Sahid. Raden Sahid itu seorang putra daripada Adipati di Tuban. Raden Sahid ini sebelum menjadi Sunan Kalijaga, muridnya Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, pengene wong Bengal, disebut dengan perampok Lokajaya. Tugasnya merampok banda-banda wong sing sugi, dikumpulakan, dibagikan ning fakir miskin. Ini bengen Raden Sahid rampok wong sugi, di mana ada orang kaya bengi diintek dirampok, hartanya diambil, keesokan harinya hartanya dibagikan kepada fakir miskin. Satu ketika Raden Sahid lagi lewat, begitu lewat Raden Sahid deleng anak Sunan Bonang gawat tetekan, tetekannya berubah jadi emas silo. Begitu melihat tetekannya dari emas, direbut ning Raden Sahid, Sunan Bonang tiba. Apa jadi Sunan Bonang? Sira siapa ngerebut tetekan isun wong tua, di dua kekuatan apa-apa. Sira tetekannya dari emas. Tetekanmu tetekan dari emas. Kalau Allah pengen, maka semua harta benda ini di sekelilingmu bisa menjadi emas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sunan Bonang ngomong, sira siapa? Kula Raden Sahid. Saya ini perampok penjahat Lokajaya. Saya ingin mengambil emas, tak bagiakan fakir miskin. Sadar nang sadar, salah sira kaya konon. Kenapa? Jare Sunan Bonang lamun sira rampok harta uang-uang sing sugi, dibagikan kepada fakir miskin, iku pada bayi sira nyerbet di meja kanggo banyu comberan. Bersih apa batan? Bersih apa batan? Membersihkan meja dengan air comberan, beli bersih, berubah. Raden Sahid dari muridnya Sunan Bonang tetapak ning pinggir kali, ning pinggir tanggul tetapak ditancepaken tongkat jelet. Tetapak berarti nyetop upah, orang mangan, orang minum, puasa, zikrullah, ingat kepada Allah. Lulus Raden Sahid karena tetapak ning pinggir kali, dua julukan arane Sunan Kalijaga. Sampai wong duko bisa jadi Sunan tak tancepaken tongkat ning pinggir kali, lulus sampai dari titele Sunan Jaga Kali. Bari gawa joran ning pinggir kali. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Begitu sing didorong mantan preman, ya Allah, takbir sejen dewe. Begitu takbir Allahu Akbar, takbir amba. Apa anak dalilnya takbir amba? Anak dalilnya innallaha wasi'un alim. Allah iku maha amba si amba batur sirah melas. Allahu Akbar. Anak maning si wong takbir kayak wong ketokna tenaga dalam. Allahu Akbar. Ada maning si wong kapan takbir kayak wong balapan motor. Allah.
Ana sing bakal sembayang kudu ngedak driji baturean. Jadi bakal sembayang kudu ngedak driji batur. Kula ngalami sembayang driji kula diedak. Jenti kula lagi cantengan. Diedak sekuat-kuat. Kepe ya Allah. Kula jerit ya dari tak edak maning. Tadi edak-edakan bisa ada sembayang jamaah. Tahiyat be jamaah macam-macam. Ana sing asyhadu an la ilaha illallah. Cengat. Ki biasa sing kene sing tahiyatan makane budak biasa budak. Ada siang bakal tahiyat ilallah dulu ani ilallah ada sih diputer-puter ya ada. Islam mengajarkan pakai sembahyang wong lanang aja rapat-rapat. Tenang apa melas bokat anak sing kecepit. Bakal wong wadon aja amba-amba radakan rapat. Tenang apa bokat masuk angin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi tidak mewariskan harta benda yang diwariskan oleh Nabi ulama kia. Nabi Ibrahim doa pengen minta anak yang soleh ya Allah, aku pengen minta anak yang soleh ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak keturunan yang soleh ya Allah. Nabi Allah Ibrahim dikabulkan ketika kanjeng Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Kanjeng Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dikatakan dalam Al-Quran, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dibangun rumah Allah di Mekah Al-Mukarramah. Nabiullah Ibrahim selesai membangun rumah Allah Ka'bah. Nabiullah Ibrahim doa. Apa donganya? Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di tempat ini ya Allah, di tempat yang khusus, di tanah yang khusus ya Allah, rasulan seorang rasul. Lahirkan di tempat ini seorang rasul saja, minhum dari kalangan mereka ya Allah, yaslu alaihim ayatika, untuk menyampaikan ayat-ayat dan hikmah-hikmahmu ya Allah. Allah lahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Pantes sampai lamun sampai Nasidaria seneng kelawan kelahiran kanjeng Nabi. Amin. Sampai Nasidaria gawe lagu mengenai kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama Nabi Muhammad, pemimpin umat dari dunia sampai salawat dan salam kita sanjungkan bulan purnama ibarat Nabi. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala ya Rabbi salli alaihi. Lahirnya di Mekah, lahirnya dina Senin. Kapan dina Senin? Waktu fajar shadiq. Kanjeng Nabi lahir dina Senin waktu fajar shadiq. Kanjeng Nabi wafatnya dina Senin waktu duha. Tanggalnya 12 Rabiul Awal kanjeng Nabi lahir. Tanggal 12 Rabiul Awal kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi lahirnya hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, hijrah dari Mekah ke Madinah hari Senin, wafatnya uga dina Senin. Maka kanjeng Nabi setiap dina Senin kanjeng Nabi puasa karena memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tambah gede kanjeng Nabi Muhammad usia 12 tahun diajak oleh pamannya Abu Thalib ke Syam. Kesam dagang, ketemu dengan pendeta Buhairah.
Ketika usia Rasulullah Muhammad usia 24 tahun, 25 tahunnya kurang, di Mekah Al-Mukarramah ada seorang rangga sugih, ada seorang janda kaya, cantik, rajin sedekah, orang Medit. Di Mekah ada janda kaya, rajin sedekah, uangnya ayu, beli Medit. Siapa dia? Dia adalah Khadijah. Anak arannya Khadijah nih kene anak. Aran Aminah anak beli. Maka aran Khadijah aja diganti-ganti ya. Kadang-kadang zaman kin aran Aminah pengen keren. Aran Aminah diganti ning Facebook Mince. Arannya Abdurrahim diganti Mas Bro. Arannya Zakaria diganti Jeki. Arannya Yusuf diganti Yosef. Arannya Sulaiman diganti Salomon. Arannya Ibrahim pengen keren diganti Bram. Bram. Mas Bram. Anak Mas Bram ini anak ya. Usia Kanjeng Nabi 24 tahun, ada seorang janda di Mekah. Janda kaya, cantik, sugih, rajin sedekah. Arane Khadijah ini wanita seorang janda yang kaya melawat dunia. Baka arane rangga berarti maune duwe laki ya Bu. Siapa suami Siti Khadijah sebelum dengan Rasulullah? Ana sing nguru. Lawen. Arane Abu Halah. Suami pertama Siti Khadijah menikah dengan seorang lelaki namanya Abu Halah. Abu Halah wong sugih melawan dunia, menikah dengan Siti Khadijah, tambah sugih, meninggal dunia. Siti Khadijah oleh warisannya Abu Halah tambah sugih, bahkan sebagian tanah Mekah milik Siti Khadijah. Sallallahu Nabi Muhammad. Sampai istrinya saja khusus. Menikah lagi dengan seorang laki-laki namanya Atiku. Atiku sugih, meninggal maning. Siti Khadijah dari Rangga itu Masya Allah orang yang paling hebat menurut saya. Amin. Karena saya dididik oleh seorang janda. Ibu saya namanya Hajah Buaidah. Saya dididik oleh seorang janda. Bapak saya juga dididik oleh seorang janda Hajah Mukminah. Jadi janda itu mampu mendidik anak-anaknya menjadi orang yang hebat. Amin. Bagian di dua laki iki Rangga mampu mendidik anak-anaknya. Amin. Hebat janda itu. Hidup Rangga. Aduh. Hidup Rangga. Aduh, jagat bengi ngandak nerangga. Ini Rangga istrinya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Iki janda kaya Khadijah satu malam ngimpi. Begitu tilam Siti Khadijah ngimpi apa ngimpi nih? Begitu tidur Siti Khadijah bermimpi srengenge sembono gedene marak manjing mengumai Siti Khadijah. Matahari yang besar, cahayanya yang terang. Satu malam Khadijah mimpi ada matahari yang masuk ke dalam rumahnya, sampai cahaya matahari benter metu sing jendela-jendela dan pintu-pintu rumah Siti Khadijah. Bahasa Jermannya Khadijah terbangun, jenggelek tangi. Begitu jenggelek tangi Siti Khadijah ngomong, saya tidak pernah mimpi seperti ini. Keesokan harinya Khadijah seorang janda yang kaya yang dermawan pekak mangumah mamange Khadijah arane Naufal. Datang ke rumahnya Naufal, tok 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 tok, mang anak apa Khadijah? Dodok. Siti Khadijah dodok ditakoni, anak apa Khadijah? Anu mang, mau bengi kula ngimpi mang. Ngimpi apa Khadijah? Mau bengi kula ngimpi umai kula diparati srengenge sampai srengenge ini manjing mengumai kula mang, sampai cahayanya terang benderang mang, sampai metu sing jendela-jendela lan lawang-lawang padang pisan mang. Apa arti mimpi kula niki mang? Naufal menang. Naufal ini seorang ahli tafsir.
mimpi dan ahli kitab Taurat. Kitab Taurat kitabnya umat Islam, kitab Injil dak kene wong Islam, kitab Zabur dak kene wong Islam, Suhuf Ibrahim dak kene wong Islam. Maka lamun sampean maca Quran pada baik kalau maca Injil, Zabur, Taurat dan kitab-kitab lainnya. Amin. Lamun dibuka maning suwe maning di Praga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dibuka kitab ini Naufal, begitu ndelem Naufal jerit. Nang apa mang? Bejasira Khadijah, bahagialah kamu wahai Khadijah. Bahagia mang? Iya. Bahagia nang apa mang? Iki tafsir mimpi sirah. Ada sergenge mancing mengumai sirah sampai cahayanya terang, madangi jagat-jagat dipadangi kabeh sampai keluar dari jendela-jendela dan pintu. Iki tafsir mimpine Khadijah. Besok sirah bakal jadi istrine Nabi akhir zaman. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman mang iya no. Siapa arane mang? Muhammad. Muhammad. Iya. Dari bangsa apa mang? Dari Bani Hashim. Bapaknya arane siapa mang? Bapaknya arane Abdullah. Ibune arane siapa mang? Ibune arane Aminah. Siapa mang arane mang? Muhammad. Muhammad. Khadijah mabuk kepayang kepada nama Muhammad. 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 Aku rindu padamu. Lamun uang duku lagi mabuk cinta pasti nembangnya mengkene. Mau makan teringat padamu, mau minum air apa, mau apa pun teringat padamu kekasihku. Kelingan baiki Khadijah, kelingan awan bengi, kelingan Nabi mangan, kelingan turu, kelingan tangi turu, kelingan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bahkan ada seorang penyair mabuk di kanjeng Nabi Muhammad sampai-sampai berkata, fa anta syakkartani ya Muhammad. Muhammad, engkau membuat aku menjadi gila ya Muhammad. Mabuk ning kanjeng Nabi Muhammad, saking mabuknya ning kanjeng Nabi sedina sewengi beli pernah telat maca solawat 12.000 ning kanjeng Nabi. Seorang penyair Siti Khadijah kelingan bae lamun mungkin aya mani mohon mau makan teringat padamu, mau tidur mau apa pun teringat padamu kekasihku. Ku menangis, menangisku karena rindu kepada seorang Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Kangen pengen berjumpa dengan Muhammad, rindu kepada sosok Muhammad. Lagi rindu Muhammad, rindu Muhammad. Sukikine ora suwe ada pamannya Rasulullah arane Abu Thalib. Abu Thalib gawa kanjeng Nabi Muhammad kapan menjadi pekerja di rumah Siti Khadijah. Begitu tekan rumah Siti Khadijah, Abu Thalib ketok pintu, tok Khadijah. Ya, siapa nih jabat? Kula Abu Thalib. Anak apa Abu Thalib? Kula nganter ponakan kula anak yatim. Anak yatim? Iya. Pengen apa? Pengen kokon kerja ningkene Khadijah. Ya wis, oleh siapa arane wahai Abu Thalib? Arane Muhammad. Muhammad. Begitu krungu aran Muhammad, jenggelek Siti Khadijah metu dibilang kayak ngapa wong. Ya Allah, diundang kanjeng Nabi, hei pemuda, ayo mending ngadep ning hadapan kula. Kanjeng Nabi Muhammad di hadapan Siti Khadijah. Begitu ndeleng kanjeng Nabi Muhammad, Siti Khadijah pengen pingsan, pengen geblak, beli kuat saking gantengnya kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau Siti Khadijah tidak mampu menahan dirinya di hadapan Rasulullah yang mulia, Siti Khadijah geblak pingsan. Masya Allah. Takoni,
Bu, Kanjeng Nabi Muhammad dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Kanjeng Nabi Muhammad iku wonge isinan. Lamun Kanjeng Nabi melaku bertise kesingkat titik langsung ditutupi. Kanjeng Nabi bertise kesingkat titik ditutupi. Barang zaman kieu ya Allah sampai pupu yang katon ga ora ya ora. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu di hadapan Siti Khadijah Kanjeng Nabi dekluk duduk isinan kayak ulama kan. Wahai pemuda, siapa namamu? Dijawab Muhammad. Muhammad? Iya. Bani apa? Bani Hashim. Siapa bapakmu? Abdullah. Abdullah. Ibu kamu Hamidah. Muhammad. Seandainya Khadijah mulutnya tidak mampu menahan, maka niscaya di hadapan Rasulullah yang mulia Siti Khadijah bakal mengucap, ya Muhammad, I love you. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka berkumpul kita malam hari ini menceritakan sejarah Nabi. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat saking Kanjeng Nabi. Amin. Berkumpul malam hari ini yang menyedekahkan hartanya, membantu, menyedekahkan, menyumbangkan. Apa kata Sayyidina Ali? Man aqama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam disababi qiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman. Siapa wong sing senang merayakan Maulid Nabi, mengagungkan hari lahir Kanjeng Nabi, maka wong mau beli bakal mati kecuali gawa iman. Terima kasih, itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.